Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 698. Pedang pembunuh naga tergenggam di tangannya, siap membelah celah spasial yang mematikan kapan saja. Namun, kekokohan dan kekacauan penghalang surga ke-10 jauh melampaui ekspektasinya. Badai spasial ungu tua, bagaikan naga raksasa, terbentuk tanpa peringatan, membawa aura kehancuran, dan menghantamnya. Gawat, pupil mata Dev mengerut tajam. Ia mengerahkan kekuatannya hingga batasnya, pedang pembunuh naga meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan, menebas badai dengan ganas. Blaar, sebuah tabrakan dahsyat terjadi di dalam lorong itu. Dev merasakan kekuatan yang tak terlukiskan mengalir deras melalui dirinya, rasa manis menyeruak di tenggorokannya, dan darah kembali mengucur dari sudut mulutnya. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menyeimbangkan diri, tetapi lorong itu menjadi semakin tidak stabil akibat benturan tersebut. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping seperti cermin. Kerak, blaar. Akhirnya, dalam sensasi yang memusingkan dan tak terkendali, aura abadi pelindung Dev hancur total. Ia terlempar dengan keras dari lorong kehampaan yang runtuh oleh kekuatan yang tak tertahankan. Rasanya seperti selamanya, namun juga seperti hanya sesaat. Blaar. Suara teredam dan memekakan telinga terdengar saat tubuh Dev jatuh menghantam tanah dengan keras seperti meteorit, mengukir kawah yang dalam di bebatuan keras itu. Getaran hebat itu membuat penglihatannya gelap, organ-organ dalamnya terasa bergeser, dan tulang-tulangnya berderit karena tekanan. Ia berbaring di dasar lubang, terbatuk-batuk hebat, setiap batuknya mengeluarkan buih merah tua. Setelah beberapa lama, pusing dan rasa sakit yang menyiksa itu sedikit mereda. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Yang terlihat adalah pemandangan yang sama sekali asing. Langit berwarna biru tua, tampak sangat tinggi dan jauh. Udara dipenuhi energi spiritual yang hampir menyesakan, bercampur dengan aroma berbagai tanaman dan pepohonan, dan aura samar, purba, dan ganas. Ia berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi, memandang ke bawah ke hutan yang luas dan bergelombang. Pepohonan tua menjulang ke langit, sulur-sulurnya saling bertautan, dan berbagai bunga serta herba eksotis berebut perhatian, masing-masing memancarkan energi yang luar biasa. Aura hukum di sini benar-benar berbeda dari surga ke-9, jauh lebih dalam, kuno, dan semarak. Struktur spasialnya juga luar biasa stabil. Dev merasa bahwa menembus ruang di sini akan beberapa kali lebih sulit daripada di langit ke-9. Apakah ini surga ke-10? Dev merasakan ketidakpastian dan kewaspadaan. Ia berjuang untuk keluar dari lubang yang dalam, tetapi hal ini memperparah luka dalam dan luarnya, membuatnya mengerang lagi. Tanpa sadar, ia secara naluriah mencoba memanggil suara mentor dan sahabatnya di lautan kesadarannya. Senior, senior, di mana kita? Kata-katanya terhenti, lautan kesadarannya kosong. Selain kitab suci emas Luo Agung yang mengambang tenang dan menara penekan iblis, tak ada lagi api jiwa yang familiar dan jiwa iblis itu. Rasa kehilangan yang tak terlukiskan menerpa Dev bagai gelombang pasang. Sepanjang sejarah, terlepas dari bahaya atau kesulitan yang dihadapinya, Raja Iblis Awan Merah selalu ada untuk memberinya pengingat atau bantuan di saat-saat genting. Kebersamaan dalam diam itu telah lama menjadi kebiasaan. Kini, setelah Raja Iblis Awan Merah mendapatkan kembali wujud fisiknya dan pergi menyelamatkan peri roh bulannya, lautan kesadaran yang kosong membuat Dev benar-benar merasakan untuk pertama kalinya apa artinya benar-benar sendirian. Ganoderma lucidum darah, Dev menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan keraguan yang masih tersisa di hatinya. Jalan yang ia pilih adalah jalannya sendiri. Sesulit apapun, ia akan terus maju. Au! Sebuah teriakan lemah menyadarkannya dari lamunannya. Ia melihat unicorn api kecil juga menjulurkan kepalanya dari tepi lubang. Sepertinya karena ukurannya yang kecil, ia telah dilindungi oleh kekuatan abadi Dev. Lukanya tidak serius, hanya sedikit pusing. Saat ini, ia menjilati noda darah di wajah Dev dengan lidahnya yang kecil. Matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. Dev merasakan kehangatan di hatinya dan mengelus kepala kecilnya. Si kecil, aku baik-baik saja. Namun, kelembutan ini tidak bertahan lama.
Tiba-tiba, hembusan angin busuk bertiup dari samping dan belakangnya. Diiringi raungan rendah dan keras. Meskipun Dev terluka parah, naluri bertarungnya tetap ada. Ia berputar. Seekor kera raksasa, setinggi lebih dari 3 zhang, berbalut bulu hitam legam dan kaku, otot-ototnya menggembung seperti batu karang, muncul. Ia melotot dengan mata merah tua, membuka rahangnya yang semerah darah, dan mengacungkan cakarnya yang besar, cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan batu, menerjang Dev dengan ganas, yang baru saja berhasil bangun dan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kera raksasa ini memancarkan keganasan, memiliki kekuatan yang kira-kira setara dengan seorang dewa abadi surgawi tingkat 3. Ia jelas merupakan penguasa wilayah ini, memandang jatuhnya Dev sebagai invasi dan mangsa. Bangsat, sial! Dev mencoba menghunus pedangnya, tetapi lonjakan energi internalnya memperlambat gerakannya sejenak. Tepat di saat kritis ini, aum! Unikorn api kecil yang bertengger di bahu Dev meraung, sangat tidak proporsional dengan ukurannya, dipenuhi keagungan dan amarah. Tubuh mungilnya langsung memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan, bagaikan matahari mini, melompat dari bahu Dev untuk menghadapi kera raksasa itu secara langsung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api merah tua yang pekat, kecil namun mengandung api sejati unikorn murni, menghanguskan ke arah wajah kera raksasa itu. Kera raksasa itu jelas tidak menyangka makhluk kecil ini berani menyerang lebih dulu. Bulunya hangus oleh api, dan kesakitan, ia meraung, serangannya sedikit melambat, cakar raksasanya berubah arah untuk menyerang unikorn api kecil itu. Wus, blaar! Awom! Meskipun unikorn api kecil itu lincah, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tersapu oleh angin kencang yang dihasilkan oleh cakar raksasa itu, ia mengeluarkan teriakan memilukan. Tubuhnya yang kecil terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak pohon besar dan jatuh ke tanah. Auranya langsung melemah, dan sisik merah tua yang indah di tubuhnya meredup drastis. Si kecil, mata Dev membelalak penuh amarah. Unikorn kecil yang bernapas api itu terluka saat melindunginya. Gelombang amarah seketika menghilangkan rasa sakit dan kelemahan yang menyiksa di tubuhnya. Cedera rekannya memicu keganasan dalam dirinya. Binatang buas, kau mencari kematian. Dev meraung, mengabaikan luka-lukanya, dengan paksa menyalurkan sisa kekuatan abadi di dalam dirinya. Pedang pembunuh naga merasakan amarah tuannya, berdengung, cahaya pedang dinginnya kembali bersinar. Domain pedang 5 elemen, buka. Meskipun jangkauannya hanya beberapa kaki, domain pedang 5 warna itu langsung meluas, menyelimuti kera raksasa itu. Energi pedang saling bersilangan, kekuatannya sangat berkurang, namun tetap tajam. Kera raksasa itu terperangkap di dalam domain pedang, gerakannya terhenti sejenak. Merasakan energi pedang mengiris kulitnya, secercah kejutan terpancar di mata merahnya, tetapi lebih dari itu, keganasan. Ia meraung, mengayunkan cakarnya yang besar, mencoba mencabik-cabik domain penuh kebencian ini dengan kekuatan brutal. Perlambat waktu. Meskipun rasa sakit yang menusuk di jiwanya, Dev mengaktifkan hukum waktu sekali lagi. Gerakan kera raksasa itu tampak melambat sesaat. Sekarang, mati. Dev bergerak dengan pedangnya, menyatu dengannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang merobek langit. Pedang pembunuh naga, yang membawa tekadnya yang teguh dan niat membunuh yang dingin, menusuk dengan presisi yang tak tertandingi ke arah tenggorokan kera raksasa yang relatif rentan itu. Puff! Darah menyembur keluar. Tubuh kera raksasa itu tiba-tiba menegang. Ia menatap tak percaya ke arah pedang dingin yang menusuk tenggorokannya, mengeluarkan suara mendesis. Keganasan dan warna merah di matanya segera memudar, digantikan oleh rasa takut dan putus asa. Akhirnya, tubuhnya yang bagaikan gunung jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Dev, bersandar pada pedangnya, berlutut dengan satu lutut, terengah-engah, keringat dingin mengucur di dahinya. Serangan pedang ini hampir menguras semua tenaga yang baru saja ia pulihkan, dan luka-lukanya tampak semakin parah. Mengabaikan kondisinya sendiri, ia bergegas menghampiri unikorn api kecil itu, dengan hati-hati mengangkatnya dan menyalurkan gelombang energi abadi murni ke dalamnya. Untungnya, unikorn itu,
sebagai binatang pembawa keberuntungan, memiliki vitalitas yang kuat. Meskipun terluka, ia dengan cepat pulih berkat nutrisi energi abadi Dev, dengan penuh kasih sayang mengelus telapak tangannya, meskipun masih agak lesu. Melihat kera raksasa di kakinya, hati Dev tergerak. Ia baru di tempat ini, tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, dan luka-lukanya belum sembuh. Ia sangat membutuhkan pemandu dan alat transportasi. Kera raksasa ini cukup kuat dan pasti sangat familiar dengan tempat ini. Ia mencoba berkomunikasi dengannya menggunakan indera ilahinya, menyampaikan niatnya untuk menaklukkannya. Namun, meskipun kera raksasa itu berada di ambang kematian, matanya masih memancarkan kesombongan yang tak terkendali, dan ia mengeluarkan geraman rendah yang mengancam, jelas lebih memilih kematian daripada tunduk. Dev sedikit mengernyit, lalu kilatan keemasan melintas di matanya. Ia tidak lagi menekan kekuatan naga ilahi di dalam dirinya, yang merupakan keturunan garis Kaisar Naga. Kekuatan naga yang agung, kuno, dan agung, bagaikan kaisar yang tertidur dan terbangun, perlahan memancar dari tubuhnya. Tekanan ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, tetapi langsung memengaruhi jiwa dan sumber garis keturunan seseorang. Bagi binatang iblis, tekanan ini sangat menakutkan. Kera raksasa yang tadinya sombong itu gemetar hebat saat merasakan kekuatan naga ini. Itu adalah kekuatan penghancur yang dahsyat pada tingkat eksistensi yang lebih tinggi, rasa takut naluriah makhluk yang lebih rendah menghadapi kaisar yang lebih tinggi. Keganasan di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman dan kepasrahan yang tak terbatas. Ia berjuang untuk menundukkan kepalanya, mengeluarkan rintihan memilukan sebagai tanda menyerah. Dev menghilangkan aura naganya, berjalan ke kepala kera raksasa itu, meletakkan tangannya di dahinya, dan menyampaikan perintah melalui indera ilahi. Tunduklah padaku, bawa aku pergi dari hutan ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kera raksasa itu tidak melawan lagi, dengan patuh menundukkan kepalanya sebagai tanda menerima. Dev menghela napas lega, menutup luka di tenggorokan kera raksasa itu, menyelamatkan nyawanya. Ia menaiki punggung kera raksasa yang lebar dan seperti panggung, menempatkan unicorn api kecil di depannya. Ayo pergi. Kera raksasa itu menggeram, berdiri, dan memulai perjalanan beratnya menembus hutan purba yang luas dan tak terbatas. Duduk di punggung kera raksasa itu, Dev akhirnya berkesempatan mengamati daratan tak dikenal ini dengan saksama. Hutan itu luar biasa tua. Beberapa pohon tua begitu lebat sehingga puluhan orang perlu mengelilinginya. Kanopi mereka menghalangi sinar matahari. Hutan itu remang-remang, udaranya pekat dengan aroma lembab daun-daun yang membusuk dan aura roh kayu yang kaya. Namun banyak pertanda buruk mengintai di dalamnya. Benar saja, mereka belum pergi jauh ketika seekor buaya berbisa. Tubuhnya berlumuran lendir dan sisik, tiba-tiba melompat keluar dari rawa, rahangnya yang besar, penuh taring, menggigit kaki depan kera raksasa itu. Buaya berbisa ini kira-kira berada di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, dan bisanya sangat kuat. Tanpa perintah Dev, kera raksasa di bawahnya meraung, mengangkat kaki besarnya yang lain, dan menghentakkan kaki dengan kekuatan yang luar biasa. Blaar, bumi berguncang, dan buaya berbisa itu langsung hancur berkeping-keping. Dengan lambaian tangannya, Dev menggunakan kekuatan abadinya untuk merebut saripati daging dan darah buaya sisik beracun yang relatif murni dan inti dalam yang mengandung racun dan kekuatan elemen air, lalu mempersembahkannya ke mulut unicorn api kecil. Mata unicorn api kecil itu berbinar, ia berteriak kegirangan, dan membuka mulutnya untuk melahap dan menyerap energi tersebut. Kilau pada sisiknya tampak sedikit pulih, dan semangatnya jauh lebih segar. Ini baru permulaan. Hutan binatang iblis yang luas ini penuh dengan bahaya. Mereka bertemu dengan kawanan serigala taring darah bertaring tajam, yang disapu Dev dengan hujan pedang jarak jauh. Inti dalam dan saripati darah Raja Serigala menjadi makanan bagi unicorn api kecil. Mereka mengganggu segerombolan lebah berwajah hantu yang mampu menyemprotkan sengat yang melumpuhkan. Dev menggunakan sihir api untuk menciptakan ruang hampa, mengumpulkan royal jelly, dan memberikannya kepada unicorn api kecil. Mereka juga bertemu dengan seekor macan tutul hantu yang ahli dalam penyamaran dan serangan jiwa, yang sangat merepotkan. Dev berusaha keras, menggunakan sedikit aura menara penekan iblis untuk mengintimidasinya sebelum akhirnya membunuhnya. Esensi kekuatan jiwanya sangat bermanfaat bagi unicorn api kecil.
Sepanjang perjalanan, Dev, layaknya seorang pemburu kelas atas, menggunakan pengalaman tempurnya yang kaya dan penerapan hukum yang kuat untuk memerintah kera raksasa, membantai satu demi satu binatang iblis yang kuat. Inti batin, darah esensi, dan fragmen jiwa dari binatang iblis ini menjadi makanan terbaik bagi unicorn api kecil. Unicorn api kecil tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Ukurannya sedikit membesar, sisik-sisik merahnya menjadi lebih terang dan menyilaukan, berkilauan dengan cahaya lembut. Api sejati unicorn yang dihembuskannya semakin pekat dan membara, auranya sudah mendekati level dewa surgawi. Ia tampak menikmati proses bertarung dan melahap, kerjasamanya dengan Dev menjadi semakin mulus, seringkali memberikan peringatan dini atau membantu dalam serangan. Dev sendiri, di tengah pertempuran sengit dan pengembangan energi internal yang konstan ini, perlahan pulih dari luka-lukanya. Kendalinya atas kekuatannya menjadi lebih halus, dan kemampuan beradaptasinya terhadap lingkungan baru secara bertahap meningkat. Seperti seekor naga muda yang menjelajah ke alam liar, ia mulai menggunakan cakar dan giginya untuk mengukir jalan menuju kelangsungan hidup bagi dirinya dan teman-temannya di hutan ini, tempat bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kera raksasa itu membawa Dev dan unicorn api kecil, melakukan perjalanan untuk waktu yang tidak diketahui melalui hutan purba yang lebat. Pepohonan di sekitarnya tumbuh semakin tinggi dan lebat, energi spiritual yang pekat hampir mengembun menjadi kabut yang nyata, tetapi ini juga berarti bahwa tingkat bahaya tersembunyi terus meningkat. Dev tetap sangat waspada, indera ilahinya menyebar seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, merasakan setiap gemerisik dan gerakan. Tiba-tiba, kera raksasa di bawahnya mengeluarkan raungan rendah dan bersemangat, langkahnya terasa semakin cepat, bahkan mendekati urgensi, saat ia menyerbu ke satu arah. Lengannya yang tebal membelah lapisan demi lapisan tanaman merambat dan pakis yang besar dan seperti dinding, seolah-olah bergegas menuju target tertentu. Hati Dev tergerak. Apakah kera raksasa itu menemukan harta karun langka? Ia menepuk leher kasar kera itu, memberi isyarat agar tenang, sekaligus menjadi lebih waspada. Unicorn api kecil itu juga tampaknya merasakan sesuatu. Terbangun dari tidurnya, bertengger di bahu Dev, lubang hidungnya sedikit melebar, mata merahnya berkilauan karena penasaran. Melewati penghalang alami terakhir berupa duri, pemandangan di depan mereka terbuka secara dramatis. Itu adalah sebuah cekungan kecil yang terletak di jantung lembah, tempat sinar matahari menembus melalui kanopi pepohonan yang jarang. Di tengah cekungan, tanahnya berwarna merah tua yang menyeramkan, seolah berlumuran darah. Dan di atas tanah merah tua itu tumbuh beberapa tanaman berbentuk aneh. Tanaman-tanaman ini seluruhnya berwarna merah darah, tembus cahaya, seperti ukiran batu giok merah terbaik. Kanopi mereka membentuk bentuk awan yang sempurna, berlapis-lapis, memancarkan esensi kehidupan yang sangat kaya dan aroma darah yang unik. Hanya dengan mencium aroma itu saja, Dev merasakan darah dan ki-nya sedikit melonjak, bahkan mempercepat penyembuhan luka-lukanya. Ini, jamur roh darah, dan setidaknya berusia 10.000 tahun. Mata Dev langsung berbinar terkejut. Ganoderma lucidum atau jamur roh darah adalah harta karun alam tingkat atas, sangat langka bahkan di surga ke-9. Digunakan untuk menempa tubuh fisik, mengisi kembali darah dan ki, dan bahkan memperbaiki luka jiwa. Ia tak pernah menyangka akan bertemu beberapa di hutan asing ini. Baginya dan unicorn api kecil, yang masih dalam pemulihan dari luka parah, ini bagaikan anugerah. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap kera raksasa yang tampak canggung ini dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Ia tak menyangka kera itu begitu cerdas, mampu menemukan harta karun sebesar itu. Namun, tepat saat Dev melompat dari punggung kera itu, bersiap untuk memetik Ganoderma lucidum darah yang menggoda. Aum! Raungan yang bahkan lebih ganas, dipenuhi amarah dan niat membunuh yang tak terbatas, meledak bagai guntur dari hutan lebat di seberang lembah. Segera setelah itu, seekor kera raksasa dengan ukuran yang sama, tetapi berbulu emas gelap dan aura yang bahkan lebih ganas dan ganas, menerobos pepohonan seperti gunung yang bergerak, lalu melesat keluar. Kera raksasa emas gelap yang baru muncul ini bahkan lebih kuat daripada yang telah dijinakkan Dev, matanya merah. Ia menatap tajam ke arah Dev dan tunggangannya, terutama ketika melihat Ganoderma lucidum darah, amarah di matanya hampir meledak. Aum! Kera raksasa berambut hitam di bawah Dev sama menantangnya, berdiri tegak dan memukul-mukul dadanya yang kuat dengan kaki depannya yang tebal,
menghasilkan raungan menggelegar seperti genderang perang. Mata merahnya melotot tajam ke arah lawannya, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kedua makhluk raksasa itu saling berhadapan di udara, aura ganas mereka berbenturan, mengaduk ranting-ranting layu dan daun-daun berguguran menjadi pusaran kecil. Pada titik ini, bagaimana mungkin Dev tidak mengerti? Ini bukan kera raksasanya yang dengan baik hati menuntunnya dalam perburuan harta karun. Jelas kera itu menggunakan dirinya sebagai alat untuk merebut wilayah dan kepemilikan Ganoderma Lucidum Darah. Kera raksasa berambut hitam ini dan kera raksasa emas gelap jelas merupakan musuh bebuyutan, dan Ganoderma Lucidum Darah adalah fokus pertarungan mereka. Hehe, binatang yang licik. Bersambung ke episode 699. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.